Shalom, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi di dalam GKM Menyapa pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada tahun 80-an, waktu kami masih pemuda, satu hari beberapa kami dari pemuda ingin mendaki ke Gunung Kelabat. Saudara-saudara, untuk mendaki ke Gunung Kelabat itu bukan suatu pendakian yang mudah. Pasti banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, karena sebelumnya kita belum pernah pergi. Nah, oleh karena itu, sebelum kami berangkat untuk mendaki Gunung Kelabat, maka ada persiapan-persiapan yang harus kami persiapkan. Baik itu mempersiapkan secara mental, agar supaya tubuh ini harus kuat, harus sehat. Nah, itu yang perlu kami persiapkan. Karena tidak mungkin kita bisa mendaki Gunung Kelabat dengan kondisi tubuh yang lemah, yang tidak kuat, yang tidak sehat. Nah, sudah tentu untuk bisa memiliki kondisi yang kuat, nah perlu makanan, ya, perlu juga minuman, entah itu juga perlu vitamin, supaya kita mampu melakukan pendakian ke Gunung Kelabat tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah setelah persiapan semua itu, maka kami siap untuk mendaki. Dan pada akhirnya, ya puji Tuhan, kami bisa melewati memang banyak sekali tantangan pada waktu mendaki Gunung Kelabat tersebut. Namun bersyukur kami bisa sampai ke puncaknya dan juga bisa turun juga dengan selamat. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Seperti kita mendaki ke Gunung Kelabat. Namun kita belajar daripada kitab Yosua bahwa perjalanan kita seperti perjalanan memimpin orang Israel menuju ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Bahwa perjalanan ke sana pun banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Namun bagaimana pada akhirnya Yosua mampu menghadapi semua rintangan, tantangan, kesulitan di dalam perjalanan memimpin umat Israel, sehingga dia bisa merebut kota Yeriko, bisa melintasi sungai Yordan, bisa merebut musuh-musuhnya di tanah Kanaan, dan mereka tiba di tempat tujuan, yaitu di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Rahasianya karena Yosua tetap mempercayai Allah yang berfirman bahwa aku menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku, bukan hanya janji penyertaan Tuhan yang dipercayai, diimani oleh Yosua, tetapi juga bagaimana Yosua mempersiapkan diri dengan baik umatnya, supaya mereka harus tetap kuat, harus teguh menghadapi setiap rintangan yang ada, agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam perjalanan tersebut. Seperti firman Tuhan dikatakan tadi, agar mereka jangan kecut, jangan tawar hati. Pada waktu mungkin mereka menghadapi rintangan, menghadapi musuh-musuh yang ada, harus meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Maka perlu Yosua mempersiapkan umat Tuhan bagaimana menghadapi situasi, kondisi yang sulit. Itulah sebabnya sehingga mereka bisa menembus setiap rintangan, setiap kesulitan, karena Yosua mempersiapkan umat Israel menghadapi semua itu. Dan dikatakan di sana, firman Tuhan mengatakan jangan lupa memperkatakan hukum, ya, Taurat. Jangan pernah lupa memperkatakan. Dan kemudian dikatakan untuk merenungkan itu siang dan malam. Saudara-saudaraku,
Jadi rahasianya bisa menembus setiap rintangan. Firman Tuhan mengajak kepada setiap kita, yaitu untuk selalu apa? Untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Atau yang kata lain, itu firman Tuhan itu selalu ada di hati setiap kita. Firman Tuhan itu selalu direnungkan, dipikirkan siang dan malam. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka tidak pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan pada waktu diperhadapkan dengan rintangan kesulitan. Namun terus mereka memandang kepada Tuhan yang telah memimpin, menyertai mereka, bahkan berjanji kepada mereka. Nah, sehingga saudara-saudaraku, karena keyakinan itulah, melalui firman Tuhan yang mereka renungkan, yang mereka baca, mereka ada kekuatan daripada Tuhan. Mereka ada kekuatan menjalani perjalanan sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Bagaimanakah dengan kita, saudara-saudara? Kita tidak tahu perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Apakah mungkin lebih sulit daripada tahun sebelumnya? Kita tidak tahu. Nah, mari kita berjalan, mendaki perjalanan kita, menelusuri perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, mari kita tetap kuat, kita tetap teguh, berpegang kepada firman-Nya, untuk selalu memiliki relasi dengan Tuhan, untuk selalu memiliki komitmen bersama dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Maka Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan memberkati setiap kita, bahkan menyertai perjalanan kita sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan terus yang akan membimbing saudara dan saya, dan kita akan melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.